Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 267. Sekelompok orang bergegas dengan kegembiraan. Ini adalah semua orang yang dipenjara di sini di bawah tanah setelah menderita serangan tak terduga. Mereka semua merasa seolah-olah semacam perubahan besar terjadi pada sekte tersebut, tetapi tidak ada dari mereka yang berharap bahwa 15 tua akan kembali. Mereka semua berpikir bahwa Dewa Iblis Agung yang sangat kuat sejak saat itu telah lama mati, dan tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan muncul kembali. Ini semua adalah saudara laki-lakinya yang baik yang berjuang bersamanya, jadi hubungan mereka sangat baik. Mereka tertawa dan menangis secara bersamaan. Melihat saudara mereka yang diduga mati hidup kembali membuat semua emosi mereka menjadi liar. Hahaha. 15 tua, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, orang-orang ini perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka berkerumun di sekelilingnya dan kembali ke aula besar untuk mengejar ketinggalan. Kakek 15 tidak buru-buru mengambil tindakan, karena tidak ada yang dia takutkan di sini. Dia tidak takut dengan perubahan apapun, karena dengan 9 bendera besar yang menyegel Marshal Imperial Manor, tidak mungkin bagi orang-orang itu untuk melarikan diri. Aku ingin tahu beberapa hal. Kemana Ziling pergi, dan apakah Hauer masih hidup? Kakek 15 bertanya dengan suara rendah dan tidak tergesa-gesa. Alisnya terkunci dalam-dalam, mencerminkan betapa khawatir dan emosionalnya perasaannya. Emosinya yang sebenarnya terungkap, membuatnya tampak sangat berbeda dari penampilan sombongnya sebelumnya. Segera ada sekelompok orang yang terdiam, merasa kasihan pada kakek 15. Mereka tahu bahwa mereka tidak merawat keturunannya dengan baik. Tidak seorang pun dari kami berada di Menshan tahun itu, jadi pada saat kami menerima berita, itu sudah terlambat. Salah satu dari mereka menghela nafas. Salahkan semuanya padaku. Saya tidak merawat Hauer dengan baik. Yang paling menyalahkan dirinya sendiri di sini adalah tetua seperti singa yang menempati peringkat keempat di antara para tetua klan. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyingkirkan wanita beracun itu dan menghukum Shi, tetapi dia dihentikan oleh Shi Yuan dan yang lainnya. Mereka saling berhadapan dan hampir pecah menjadi perselisihan internal yang besar. Aku ingin tahu persis apa yang terjadi. Kakek 15 duduk di atas kursi berkulit naga banjir yang tinggi dan berharga. Pada saat itu, dia merasa sangat lelah. Dia sudah menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik, jadi hati dan pikirannya sangat cekung. Hauer adalah makhluk tertinggi yang lahir alami. Ketika para tetua ini menjelaskan apa yang terjadi saat itu, kakek 15 merasakan emosinya bergejolak. Cucunya sendiri sebenarnya memiliki tulang seperti itu. Tubuh tuanya dihibur, dan dia mulai tertawa keras seperti anak kecil. Hauer sangat imut, cerdas, dan berbakat. Matanya besar dan cerah, hanya kemudian. Ketika dia mendengar bahwa cucunya sendiri diikat di atas ranjang besi yang sedingin es dan tulang makhluk tertingginya dicungkil dengan darah, kakek 15 meledak menjadi sangat marah. Raungannya begitu keras sehingga mengguncang seluruh Stone Mansion. Hong! Istana besar meledak, dan semua dinding hancur. Puing-puing terbang ke segala arah. Kemarahannya telah mencapai puncaknya, membuatnya merasa terkekang dan dianiaya hingga ekstrim. Siapa dia? Ini adalah Dewa Iblis Agung yang agung, dan putranya adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, namun sebenarnya ada orang yang berani melakukan hal seperti itu. Dia bisa membayangkan betapa pahitnya penderitaan anak itu akibat kejahatan berdarah ini. Dia bisa memvisualisasikan permohonannya yang tak berdaya, dengan putus asa memohon dengan matanya yang besar saat dia memanggil yang terdekat. Namun,
Bibi itu benar-benar tidak berperasaan. Hawer saya, Anda menderita, air mata tiba-tiba muncul di mata Great Demonic God. Dia selalu kuat dan mendominasi saat menghadapi musuh, menghadapi mereka tanpa ampun. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menahan air mata. Mereka berguling ke bawah wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya. Hatinya merasakan rasa sakit dan kepahitan yang konyol. Anak itu sangat kecil, namun dia menderita kepahitan yang begitu besar. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakek telah mengecewakanmu. Mengapa hal-hal ini harus terjadi saat itu? 15 tua, jangan salahkan dirimu. Alasan Anda meninggalkan rumah saat itu adalah untuk menemukan darah murni untuk Hawer, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda dalam prosesnya. Jika dia tahu, dia pasti akan senang. Ahaha. Kakek 15 tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila, mengaum ke langit dengan keras. Seluruh rambutnya terbang ke atas dan menari dengan kacau, membuatnya terlihat seperti dewa iblis. Berani memperlakukan cucuku seperti ini? Apakah menurutmu tidak ada yang tersisa di garis keturunanku? Kakek 15 sangat marah. Dia benar-benar ingin kembali ke masa itu. Jika dia bisa melakukan perjalanan melalui ruang waktu, dia pasti akan melepaskan pembantaian di dalam istana bawah tanah itu. Di kejauhan, Shili, yang bersembunyi di dalam aula istana, menjadi pucat saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Saat itu, dia benar-benar melibatkan dirinya terlalu dalam, berpihak sepenuhnya pada Shi dan ibunya. Di dalam aula utama, para anggota klan terus menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi saat itu. Kali ini, lelaki tua itu menahan diri dan tidak berteriak marah dan sedih. Dia diam-diam mendengarkan semuanya. Namun, yang lain memperhatikan bahwa matanya menjadi semakin dingin. Cahaya dingin itu sangat menakutkan seperti binatang buas, membuat mereka semua merasa terintimidasi. Kemarahan kakek 15 hampir meledakkan paru-parunya. Cucunya yang lahir secara alami sebenarnya dilukai seperti ini, dan bahkan hidupnya tidak dijamin. Ketika dia mendengar bahwa ingatan cucunya menjadi kabur, bahwa anak yang pintar dan menyenangkan menjadi tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya, dan bahwa matanya menjadi tidak bernyawa, dia merasa seolah-olah sebuah pisau ditikam ke dalam hatinya dan dipelintir. Sungguh anak yang menyedihkan, Hawerku yang menyedihkan. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan semuanya dan meraung ke arah langit. Dia berjalan keluar dari istana dengan langkah besar menuju gunung batu. Dengan suara wenglong, kakek 15 mengulurkan tangan besar yang terbentuk dari simbol yang tak terhitung jumlahnya. Itu menelan semua yang ada di depannya, mengguncang bumi yang besar saat menabrak istana bawah tanah. Ah tidak! Shili berteriak keras. Dia benar-benar kecewa. Menyembunyikan dirinya tampaknya benar-benar sia-sia, karena dia ditemukan begitu cepat. Tadi dia ketakutan. Sebelumnya, dia ingin menunggu bantuan yang kuat, tetapi sepertinya tidak ada cukup waktu sekarang. Kakek 15 menekannya dari jauh dan menangkapnya sekaligus. Suaranya dingin. Apakah kamu masih memiliki jimat pergantian kematian yang tersisa? Aku akan menunggu sampai kamu menggunakan isianmu. Tidak, tidak lebih. Aku hanya punya yang itu. Shili berteriak keras. Pak. Kakek 15 menyerang dengan telapak tangannya. Gigi Shili yang penuh semuanya rontok, membawa darah saat mereka terbang keluar. Terlebih lagi, rahang bawahnya dihantam dengan suara kaca. Seluruh tubuhnya dikirim terbang dari satu tamparan ke wajah, bertabrakan dengan gunung kecil di kejauhan. Asap dan debu naik saat puing-puing berguling-guling di mana-mana. Itu benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Dia terus berteriak dengan suara wu, dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Saat itu, dia berani bertarung dengan Shi Ziling menggunakan keunggulan usianya. Namun,
Dengan Dewa Iblis Agung di depannya, dia bahkan tidak berani berjuang. Itu karena dia tahu semuanya akan sia-sia. Jika mereka benar-benar bertarung, maka dia akan segera dibunuh. Dia bahkan tidak akan memiliki sedikit kesempatan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa menakutkannya kakek 15 itu. Bahkan Raja Luan Pelangi kuno ditembak mati dengan 1 atau 2 anak panahnya. Hauerku kamu sangat menyedihkan. Orang tua itu melolong dengan sedih. Bahkan seseorang yang sekuat dan sekuat dia meneteskan air mata. Peng. Dia menendang, menanamkan Shili jauh di dalam gunung. Darah berceceran di mana-mana, dan suara ah-ah yang menyedihkan terus terdengar berturut-turut. Ekspresinya mengandung rasa sakit yang tak tertandingi, dan setengah tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bubur. Ini adalah hasil dari kakek 15 tidak segera mengambil nyawanya. Kalau tidak, saat mereka melakukan kontak sudah cukup untuk mengubahnya menjadi pasta berdarah. Teruslah bicara kalau begitu. Kakek 15 menenangkan pikirannya dan mengatakan kepada kelompok kakak laki-laki untuk melanjutkan menceritakan peristiwa tahun itu. Hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Hati Shili segera tenggelam lebih jauh. Dewa Iblis Agung menggunakan dia untuk menenangkan pikirannya. Ini lebih menyedihkan daripada mati seketika. Jika dia adalah paman yang berhubungan dengan darah dari pihak lawan, maka mungkin ada kesempatan belas kasihan menyelamatkan nyawanya. Namun, mereka bahkan tidak memiliki garis keturunan yang sama, jadi pasti tidak akan ada hasil yang baik. Setelah mendengar semuanya, hati kakek 15 bahkan meneteskan darah. Dadanya bergelombang dengan keras, menyakitkan untuk cucunya. Dia ingin menghancurkan kubah biru surga dan kembali ke periode waktu itu untuk mengubah segalanya. Akhirnya, dia mendengar bahwa setelah si Ziling kembali, dia menyebabkan kekacauan di dalam Marshal Imperial Manor. Hanya setelah mendengar bahwa tombak emas si Ziling langsung menusuk wanita beracun sampai mati, dia melepaskan napas. Pada akhirnya, Shi Ziling dan istrinya terpaksa melakukan perjalanan jauh setelah berkelahi dengan ahli klan. Mereka pergi dengan bayi lemah dan sekarat yang telah kehilangan tulang tertingginya, tidak pernah terdengar lagi sejak itu. Air mata panas mengalir dari mata kakek 15. Keluarga yang luar biasa seperti ini hancur begitu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup, dan keberadaan mereka sama sekali tidak diketahui. Dia benar-benar ingin mengamuk. Pada saat itu, Dewa Iblis Agung berteriak ke arah langit. Dia sekarang tahu tentang semua yang terjadi, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Seperti binatang buas yang terluka, dia meraung. Air mata menetes di wajahnya saat rambutnya menari-nari di udara. Dia menjadi gila, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Seperti Raja Iblis yang telah melepaskan semua belenggu dan larangan dari neraka itu sendiri, dia berjalan menuju kejauhan. Dengan setiap langkah, bumi besar akan terbelah. Retakan itu lebar, memanjang jauh ke kejauhan. Benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika sebuah bangunan terbentang di depan kakinya, itu akan hancur dan hancur berkeping-keping. Kakek 15 menjadi gila. Dia benar-benar menangis keras. Bagaimana mungkin Dewa Iblis seperti dia menangis? Itu belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, namun hari ini, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Anak itu masih sangat muda, dan pada awalnya akan menjadi makhluk tertinggi yang lahir secara alami. Namun, tulangnya dicungkil dengan darah berceceran di mana-mana dan dicangkokkan ke tubuh anak lain. Ini benar-benar terlalu kejam dan tragis terhadap yang pertama. Hawarku yang menyedihkan. Kakek akan mengembalikan keadilan. Aku ingin melihat siapa yang bisa menghentikanku. Raungan besar kakek 15 mengguncang segala arah dan melewati dinding Menshan.
Ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berada di dalam mansion, tetapi juga sebuah pesan yang menginformasikan seluruh ibu kota tentang kepulangannya. Dewa Iblis Agung tidak takut pada siapapun. Karena sesuatu terjadi padanya saat itu, semua orang mengira dia telah mati, dan baru saat itulah mereka berani memperlakukan keturunannya dengan begitu kejam. Hong! Kakek 15 meruntuhkan istana bawah tanah dengan satu langkah, seolah-olah dia menginjak tikus. Ini memaksa Shi Yuan dan yang lainnya keluar. Berhenti! 15 tua, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan benar. Jangan gunakan kekerasan. Orang-orang ini semua berteriak keras. Tutup mulutmu dan duduk. Dewa Iblis besar meledak dengan amarah yang hebat dan mengirim telapak tangan terbang. Beberapa orang berteriak sedih ketika tulang mereka patah dan otot mereka terkoyak. Mereka memuntahkan darah sebelum jatuh ke dalam debu. Shi Yuan dan yang lainnya secara alami tidak akan duduk dan menunggu kematian, dengan cepat melawan. Jumlah orang di sini tidak sedikit, dan mereka semua ahli dari garis keturunan yang sama atau mereka yang terkait erat. Simbol memenuhi langit saat mereka bergegas, dan semua jenis formasi pembunuhan diaktifkan. Namun, itu semua tidak ada gunanya. Setelah 13 tahun berlalu, Dewa Iblis Agung menjadi lebih menakutkan, dan kultivasinya telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan raungan keras, banyak orang segera meledak berkeping-keping di tempat. Adegan semacam ini, dan pembantaian berdarah semacam ini sudah cukup untuk membuat semua orang pingsan di sini. Itu terlalu kuat. Raungan keras itu seperti kemarahan dewa. Itu segera mengguncang sebagian besar ahli di sini berkeping-keping. Apakah kamu pikir tidak ada yang tersisa dari garis keturunanku? Kakek 15 menjadi gila. Siapa yang bisa menghentikannya? 15 tua, jangan bunuh kami. Ziling dan yang lainnya belum mati, dan HR seharusnya masih hidup juga. Tidakkah kamu ingin tahu di mana mereka berada? Tetap tanganmu. Shi Yuan sangat ketakutan. Meskipun dia adalah seorang tetua sekte dan memiliki otoritas yang besar, dia masih gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa berhenti gemetar saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak dengan keras. Kata-kata ini akhirnya membuat Dewa Iblis hebat menghentikan langkahnya. Dia menahan amarahnya dan menenangkan diri sebelum menyapu tatapan dinginnya ke mereka. 15, jangan bunuh mereka dan tangkap saja mereka untuk saat ini. Kamu harus bernafas dulu. Dari belakangnya, kakak-kakaknya itu berteriak. Itu karena bahkan mereka mulai ketakutan. Begitu kakek 15 menjadi gila, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka takut dia akan benar-benar meratakan istana kekaisaran bela diri dan membantai semua orang sampai tidak ada satu helai rumput pun yang bisa tumbuh dan bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Bagus! Dewa Iblis Agung hanya memiliki satu kata ini. Setelah itu, semua orang Marshal Imperial Manor dikumpulkan. Kakek 15 secara pribadi menekan telapak tangannya ke dalam kekosongan dan menyebabkan peng bersayap emas muncul. Itu menekan langit dan bumi, menundukkan semua orang dari garis keturunan Shi. Adapun Shi Li, yang pertama dia tangani, Dewa Iblis Agung mengirim satu kaki untuk menghancurkan kultivasinya terlebih dahulu. Dia kemudian menendangnya ke kerumunan itu. Kakek 15 duduk di atas kursi yang tinggi dan tinggi. Kesedihan dan rasa sakit tercermin di wajahnya, dan hanya setelah terdiam lama dia berkata, "Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Hari ini, saya akan membiarkan kalian menjelaskan diri Anda sendiri." Pikiran semua orang segera mengendur dan melepaskan napas terpendam mereka. Mereka mulai diam-diam bersukacita, karena kakek 15 akhirnya kembali normal, tidak lagi menjadi gila. Setelah beberapa saat hening, kakek 15 dengan dingin dan tanpa ampun berbicara.
klan Batu melarang semua perselisihan internal. Jika ada pelanggaran, maka mereka semua harus dibunuh tanpa terkecuali. Hari ini, saya akan menjalankan hukum keluarga. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang ini segera menjadi ketakutan. Hati mereka segera membeku, karena wajah mereka menunjukkan kengerian mutlak. Apa artinya ini? Mereka semua akan mati di sini tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. 15. Kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Hukum keluarga tidak dimaksudkan untuk Anda laksanakan, melainkan sesuatu yang harus diputuskan oleh Raja Bela Diri begitu dia keluar. Hyuan berteriak keras. Peu. Dengan satu jari, kakek buyut Shi mengeluarkan teriakan menyedihkan. Dengan suara Peu, darah mekar, dan yang membuatnya cemas, kultivasi tubuhnya hancur. Kakek 15 juga tidak langsung membunuhnya, tetapi dengan dingin menatap semua orang. Apakah ada di antara kalian yang menganggap saya tidak layak menjalankan hukum keluarga? Semua orang ketakutan, dan tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia berdiri, dia benar-benar tampak seperti dewa iblis tertinggi saat dia memandang rendah semua orang. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa, dia masih tampak sangat heroik. Itu benar-benar mengintimidasi. 15. Bahkan jika kita salah, kita masih harus menunggu keputusan Raja Bela Diri. Akhirnya, tetua klan lain berbicara. Raja Bela Diri? Dari apa yang saya lihat, pikirannya juga kacau. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum menangani masalah ini dengan benar. Meninggalkan hal-hal seperti ini tidak adil. Dia sudah tua. Dewa Iblis Agung dengan dingin berbicara. Semua orang mulai gemetar. Siapa Raja Bela Diri? Dia adalah seseorang yang berani bertarung melawan kaisar manusia untuk gelar kaisar ketika dia masih muda. Dia cukup kuat untuk membuat seluruh negara kuno ini gemetar ketakutan. Kamu tidak diizinkan bertindak begitu kasar. Anda tidak bisa memperlakukan Raja Bela Diri dengan tidak hormat. Salah satu tetua klan berteriak. Kenapa aku tidak bisa? Saya akan melaksanakan hukum keluarga pada Anda terlebih dahulu. Dewa Iblis Agung mengangkat tangannya, dan dengan suara weng, telapak tangannya berubah menjadi batu kilangan emas besar. Itu menabrak tubuh sesepuh sekte itu, dan dengan suara pak, dia meledak di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Tindakan ini tanpa ampun, dilakukan dengan kecepatan kilat, sangat mempengaruhi setiap orang di sini. Kakek 15 sekali lagi membuka mulutnya dan berkata, jika Raja Bela Diri kacau balau dan tidak lagi menginginkan posisi itu, maka dia bisa dibuang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.